Eh, di sini kita sudah tahu dari kemarin setelah di-share oleh ketua ke grup kita bahwa kita akan mengikuti pembinaan manajemen gerejawi, majelis gereja dan pengurus OIG di Gereja Ekumenik Nomor 1 yang dimana pembicaraannya sebentar akan dilaksanakan atau akan dibawakan oleh pemuda yang sedang melaksanakan praktek di Gereja Ekumenik Nomor 1, Andri Yulianto SPD, yang sebentar akan memaparkan semuanya ini, mengawali dari pelaksanaan pembinaan manajemen gerejawi ini. Ada susunan yang akan kita lalui pada pelaksanaannya. Yang pertama adalah pembukaan yang sudah kami sampaikan saat ini sedang berlangsung. Kemudian masuk kepada diskusi kita. Mungkin di sana nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang akan kita bisa tanyakan kepada pemateri. Dan yang keempat, kita masuk dalam doa dan sekaligus penutup. Dan saudara-saudara, sebelum kita masuk pada pembinaan yang akan disampaikan oleh saudara kita Andri Yulianto, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terpuji nama-Mu ya Allah Tuhan kami, di saat siang hari ini di hari Minggu kami sudah bersekutu memuliakan Tuhan, dan dalam kerinduan yang sama hamba-hamba Tuhan, rekan majelis gereja yang ada dalam rangka menerima kemuliaan. Bila masih ada rekan-rekan kami dalam perjalanan, Tuhan sertai agar boleh sampai dengan selamat, dan kami sanggup saat ini dalam menerima pembinaan dari saudara kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bersyukur hari ini. Pertama-tama saya berterima kasih kepada kita semua. Di sini saya berdiri tidak bermaksud untuk menggurui, tetapi saya mau berbagi kepada kita semua. Dan kalau di semester ini kami mendapatkan tugas mata kuliah manajemen gerejawi, dan hari ini saya akan membawakan materi terkait dengan pembinaan manajemen gerejawi yang sasarannya adalah majelis dan pengurus OIG. Kenapa saya mengambil majelis dan pengurus OIG? Karena pilar-pilar gereja itu ada di tangan Bapak Ibu, saudara-saudari semua sebagai pemimpin yang akan bisa merapat yang jauh merapat, karena saya akan membagi kelompok dalam kegiatan ini. Saya bagi 4 saja. Yang saya berikan kepada kita semua, semoga itu bisa dipakai dengan semaksimal mungkin buat gedung gereja dalam lembaran kertas tersebut. Terserah mau dibagi berapa, itu hak masing-masing kelompok, terserah. Saya bagi 2 saja di sini karena sedikit di anggota jemaatnya. Saya bagi 3. Karena sedikit anggota jemaatnya saya bagi 2. Iya, sesuai dengan ini, semoga Bapak Ibu bisa menggunakan ini itu dengan semaksimal mungkin. Kita berdoa nih. Ya, silakan saling bekerja sama. Ya, silakan buat sebuah gereja di kertas itu. Ada tapi harusnya melebar ke sana. Nanti dari setiap kelompok mempercayakan jemaat Boyska, jemaat Cipta Rupiah dan lain sebagainya. Silakan Bapak Ibu. Tema di depan dari polisi juga.
Kami abang, kapender. Bang, kan udah ini semangat pintunya. Iya. Masih sama. Sebentar aja karena 3 menit lagi. Bapak Ibu sedang membuat bangunan gereja di tempat itu. Cukup tak tekiknya nanti. Tidak apa diletakkan aja biar posisinya bisa rapi. Tinggal 2 menit. Iya, 11:31 katanya. 1 menit. Satu menit lagi. 11:31. Satu menit lagi. Iya, cukup. Kalau sudah selesai, iya cukup. Waktunya habis. 11:31. Iya, 11:31. Ya selesai ya. Bapak Ibu, saudara-saudari semua selesai. Tidak ada lagi aktivitas yang dilakukan. Iya, mengenai gedung gereja apa gedung gereja, nama gedung gerejanya terlebih dahulu. Gedung gereja apa yang dibuat? Ya silakan. Ini namanya gedung gereja Mara. Maka ada apa dengan gedung gereja Mara? Mengapa bisa diberikan nama seperti itu, Om? Mara artinya yang artinya pahit menjadi manis. Pahit menjadi Kami manis. membuatnya tadi agak susah, setelah dibungkus ternyata jadi juga manis juga kelihatannya. Oh iya, betul sekali. Oh, 2. Ini mau banyak gereja yang dibangun oleh PW. Iya, silakan Bu. Gedung gereja kami yang kami bangun hari ini adalah gedung gereja Gois. Oh, gue. Tepuk tangan untuk gereja gue. Iya. Ada namanya. Kami bangun dari 3 libi yang diberikan tadi, tetapi masih ada sisa-sisa. Karena waktu yang tidak memungkinkan kami untuk melengkapi lagi. Iya. Iya, silakan. Ini kayaknya sama BP. Berapa yang tadi? 3 dulu. Oke. Di sini kami dari kelompok 3, kami membangun sebuah gereja dan kami bikin nama gereja yang kami bangun ini adalah Gereja Terang Kristus. Gereja Terang Kristus. Di mana dalam membangun gereja ini kami tadi diberikan 3 batang lidi, dan melalui 3 batang lidi ini kami dari kelompok 3 membuat satu gereja yang megah dan indah, walaupun tidak ada lem merat-marit kesana kemari, tapi kemegahannya terus terpanjang. Cabang kebaktian kalau ini. Ini dari kelompok 4 ya, tadi rencananya mau bikin gereja isolasi, cuma susah bikin air. Baru enggak. Jadi kan bikin gereja Ebenezer. Oh, gereja Ebenezer. Mengapa diberikan nama Ebenezer? Karena artinya Ebenezer kan sampai di sini Tuhan menyertai. Iya, baik. Terima kasih. Tepuk tangan dulu, Bapak Ibu saudara-saudara. Nah, jadi dari permainan mengawali materi saya hari ini, mengapa saya memberikan permainan ini? Karena yang pertama dalam sebuah manajemen gerejawi harus ada yang namanya kerjasama. Tidak hanya saya tidak hanya memberikan berapa jumlah lidi yang saya berikan, tetapi bagaimana dalam setiap tim mampu membagi setiap lidi itu untuk menjadikan sebuah bangunan. Ya, pada dasarnya kalau kita membuat sebuah bangunan mungkin
ada yang mau menjadi mandor, ada yang mengatakan kasih begini, nanti kasih begitu, tapi tidak menutup kemungkinan untuk kita membuka diri, diberi masukan, tidak egois di kegiatan kita hari ini. Dan gereja bukan tentang gedungnya. Ingat, gereja bukan tentang gedungnya, juga bukan tentang menaranya, tapi gereja adalah orangnya. Gereja adalah orangnya. Gereja adalah saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dan adik-adikku semua. Itulah gereja. Itulah gereja. Jadi kalau kita di Oikumene ada Manado, tidak usah lagi pergi ke Gemini. Kita sudah bisa di sini. Ada Batak, Sumatera, kita tidak lagi pergi ke HKBP. Ada Toraja, kita tidak usah lagi pergi jauh-jauh ke gereja Toraja. Ada Jawa, ada Kupang, ada Ambon dan lain sebagainya. Kita dalam satu persekutuan itu terjalin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dan adik-adikku semua. Itulah gereja. Itulah gereja. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, kita nyanyi-nyanyi dulu. Mau kita gerakan dulu. Kita gerakan. Apalagi pada sekolah minggu di sini ada sekolah minggu, kita berdiri. Setelah keluar, Pak. Iya, terima kasih. Silakan dulu Bapak Ibu saudara-saudari. Manajemen itu tidak hanya dalam satu tempat kerja perusahaan, tetapi juga yang namanya manajemen itu dibutuhkan dalam gereja. Jadi apa arti kata manajemen? Istilah manajemen itu berasal dari kata kerja to manage, yang berarti to control. Dalam bahasa Indonesia diartikan mengendalikan, menangani, dan mengelola. Itu yang menjadi pertanyaannya, yang menjadi dasar dari kegiatan kita hari ini. Lalu, apa fokus utama dari manajemen gereja? Fokus utama dari manajemen gereja yaitu ini dia, adalah bagaimana gereja dikelola, dikendalikan, dan ditangani atau diperlakukan secara terampil, serta sumber daya yang dapat dimanfaatkan secara maksimal sehingga sumber daya tersebut berfungsi efektif untuk mendukung tercapainya tujuan gereja. Soft skill yang perlu dikembangkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari majelis gereja dan pengurus OIG pasti punya yang namanya program kerja. Nah, program kerja itulah yang akan memberi ruang bagi anggota jemaat untuk mengekspresikan diri, mengeksplor semua talenta yang dimiliki, untuk menunjang anggota jemaat dalam mengeksplor diri untuk memuliakan Tuhan. Mengingatkan kita mengenai visi misi Gereja Oikumene Immanuel Santui di mana saya berada saat ini. Visinya yaitu menjadi gereja yang oikumenis, misioner dalam kasih, iman, dan pengharapan untuk berkarya bagi Tuhan. Ada 3 yang perlu digarisbawahi melalui misi ini, yaitu kasih, iman, kasih, dan pengharapan. Dan 3-tiganya tidak bisa dipisahkan dalam oikumene ini, tidak bisa dipisahkan. Sama-sama sejalan membangun jemaat
yang tampil di tengah dunia, mewartakan kabar sukacita dan menjadi saksi Kristus. Untuk tetap selalu eksis dimanapun berada, entah itu mau di luar dari Sakui, entah itu mau di luar dari tempat kita, Bapak Ibu dimanapun kita berada, kita tetap eksis dengan identitas kita, bahwa ini loh saya, dengan oikumene saya, dengan keberagaman saya, dengan ciri khas saya, tetap pertahankan itu sesuai dengan misi yang kita pegang teguh saat ini. Pasti ada yang namanya pemimpin. Nah, apa yang sebenarnya terlintas di benak Bapak Ibu mengenai pemimpin? Mungkin ada satu dua orang yang ingin berargumen, silakan. Ini kelas bebas bicara, jadi tidak apa-apa ketika ada Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin bicara tentang sosok pemimpin. Mungkin pemuda, tegas. Seorang pemimpin punya ketegasan. Tegas dalam hal apa? Tegas dalam hal kepengurusan. Lalu yang kedua, mengapa harus ada pemimpin? Karena kalau tidak ada pemimpin, siapa yang akan mengarahkan kita? Nantinya yang ada kita jadi kacau. Sama dengan yang di awal tadi kajian kita, membangun sebuah gedung gereja. Kalau tidak ada yang mengarahkan, pasti pusing kita. Mana yang mau diterima ini? Banyak sekali. Kasih begini, kasih begitu, kasih begini. Nah, itulah tugasnya seorang pemimpin yang mampu mengarahkan anggotanya. Lalu sosok pemimpin seperti apa yang diharapkan? Materi kita ini berkaitan dengan sosok pemimpin yang rendah hati, yang tentunya takut akan Tuhan, yang mau memberi diri untuk melayani Tuhan dengan setulus hati. Pasti itu. Kalau BRI slogannya melayani dengan setulus hati, kita juga melayani dengan setulus hati untuk kemuliaan Tuhan. Secara umum, kepemimpinan itu merupakan proses mengarahkan dan juga mengarahkan dan mempengaruhi. Sosok seorang pemimpin itu tampil sebagai public figure, mampu memimpin dirinya terlebih dahulu, baru bisa memimpin orang lain. Tapi di sisi lain kita tidak bisa memimpin diri kita terlebih dahulu. Kita tidak bisa memimpin diri kita terlebih dahulu. Kita mengatakan A sama orang lain, tetapi kita melakukan B. Lalu pertanyaannya, integritas kita sebagai seorang pemimpin itu di mana? Kan tidak sinkron ketika kita mengatakan kepada anggota jemaat kita, jangan membunuh, jangan membenci. Lalu kita sendiri masih sibuk dengan dendam yang ada dalam hati kita. Apakah perlu? Apakah itu bisa dikatakan sebagai sosok seorang pemimpin? Tidak mungkin ya, tanda tanya. Merupakan kepemimpinan yang mencapai tujuan organisasi dengan berlandaskan kasih dan pelayanan sesuai yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Pemimpin adalah kepala dalam persekutuan itu, bukan siapa-siapa. Kristus yang adalah kepala dari persekutuan kita. Berbeda dengan organisasi pada umumnya yang takut akan Tuhan. Hakikat dari kepemimpinan Kristen itu sendiri adalah berlandaskan pelayanan, melayani dengan setulus hati. Kalau kita datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Terima kasih. Karena anak manusia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Bentuk dari kepemimpinan Yesus, hakikat dari kepemimpinan Yesus itu adalah pelayanan. Ia rela mengosongkan dirinya, datang menjadi sama dengan manusia untuk menebus dosa manusia. 10 ayat 45 ini, kepemimpinan yang berlandaskan kasih merupakan contoh yang patut menjadi panutan sebagai seorang pemimpin Kristen. Dalam Filipi pasal 2 ayat 2 sampai 11, itu polanya itu melayani dengan kasih, bukan kasih sengkean, kasih salah-salah dan lain sebagainya. Kasih
yang tidak menuntut pamrih. Kalau ya di instansi ada Pak Pendeta, ada berapa kasih yang dalam materi kita? Ada 4. Apa saja? Eros, Agape, Storm, Philia. Ingat itu. Ada 4 kasih. Posisinya berbeda-beda pengertiannya. Dan ini melayani dengan kasih, tidak memerintah dengan seenaknya. Yang kedua, mengandalkan dan selalu bergantung kepada Allah. Dalam Yeremia pasal 17 ayat 7-8. Manusia yang terbatas. Dari keterbatasan itulah bentuk atau wujud kita sebagai manusia. Kita mau mengandalkan Allah dalam kehidupan kita, dalam kepemimpinan, dalam kepengurusan Bapak Ibu Saudara-saudari. Allah dan bukan diri sendiri. Semua tanggung jawab, semua kerja kita, semua apa yang kita lakukan dalam untuk memuliakan diri sendiri, memuliakan Allah. Itu tujuannya. Dan perbedaan kepemimpinan alamiah dan kepemimpinan Kristen ini kita bisa baca karena saya lihat waktu sudah menunjukkan pukul 12 dan mengerjakan segala sesuatunya dengan bertanggung jawab dan takut akan Tuhan. Dari segi sosialnya itu menjadi sentral dalam kepemimpinannya. Bagaimana hubungannya dengan sesama. Yang kedua, dia bermoral. Yang ketiga, dia mental, mampu tampil di depan umum. Dan yang terakhir, dewasa secara jasmani dan secara rohani. Saya kembalikan ke moderator. Iya, terima kasih untuk pemaparan dari Andrew Yulianto. Mungkin kita sudah mengerti semua, sekalipun tidak terlalu lama disampaikan. Ini sudah kita alami sendiri dalam persekutuan kita, baik jemaat maupun OIG. Jadi saatnya saya dalam sesi berikutnya, yaitu sesi pertanyaan ya, yang mungkin ada dari pemimpin, yaitu menentukan visi dan misi. Sama dengan halnya di GOIS, punya yang namanya visi dan misi. Yang berikut adalah membangun hubungan dengan orang lain secara positif, mengkomunikasikan tujuan organisasi. Bukan hanya pendapat saya yang mau didengar, tetapi juga beri ruang kepada semua untuk memberikan pendapatnya. Sama-sama kita duduk bersama untuk memutuskan apa yang baik untuk kita melaksanakan. Ada yang namanya merencanakan dan menunjang program kerja. Pasti PW, PKB, PPR dan sekolah minggu punya program kerja. Rancangan program kerja 1 tahun ke depan itu bisa dilakukan dengan sebaik mungkin ketika pengurus satu dengan yang lain itu membangun hubungan komunikasi yang baik, dan ada juga melakukan kaderisasi. Karena tidak selamanya kita terus bisa di depan, ada kalanya kita bisa diganti. Karena segala sesuatu ada masanya dan setiap orang ada waktunya. Hanya bersama nanti. Silakan dari kita yang hadir, dari OIG, PPR, sekolah minggu, PW, jemaat. Mari, silakan. Soal pertanyaan kami dari Bintang Ramadan, seperti yang kita ketahui bersama, PPR adalah kumpulan dari pemuda-pemudi yang tidak boleh bersama juga. PPR setiap tahunnya pasti bergenerasi. Jadi ada yang hal-hal yang sudah berpengalaman, pasti otomatis bisa kerja pergi keluar dari PPR, jadi luar daerah, pergi tinggal dan lain sebagainya. Jadi bagaimana cara kami sebagai anak-anak yang baru untuk membangun rasa kepercayaan diri kami untuk bisa menjadi pemimpin, karena di dalam PPR pemimpin itu terus berganti karena adanya pekerjaan, pendidikan dan lain sebagainya. Jadi anak-anak yang
Oh, dikumpulkan dulu ya. Oke, itu pertanyaan dari PPR. Berikut kita kumpulkan baru sekaligus nanti diberikan jawaban oleh Andri. Yang kedua, pertanyaan dari OIGPN perempuan. Silakan perempuan. Apakah karena kawan-kawan kami itu kurang ada pembenaran bagi anggota, sehingga dalam melaksanakan tugas seakan-akan kami tidak punya ilmu tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin atau membawakan setiap tugas-tugas yang diembankan kepada kami. Itu yang saya lihat. Kalau yang menjadi pertanyaan ini bagi saya bukan secara hanya untuk sekolah mungkin bertanya secara umum dalam hal memegang satu tanggung jawab pelayanan. Saya cuma ingin bertanya kepada Andri, bagaimana caranya kita sebagai pemimpin untuk tidak cepat berputus asa melihat situasi kondisi yang hanya segitu saja, jadi mungkin cepat kita merasa berputus asa. Biar aja lah kepengurusan ini, kepemimpinan ini diambil orang lain, sudah kita kasih tenaga kita semua mungkin, tapi begitu-begitu aja hasilnya. Jadi untuk menghilangkan keputusasaan itu apa dasar yang akan kita ambil? Itu saja. Terima kasih. Iya, baik. Kalau saya sih nggak ada pertanyaan, cuma nanti pada waktu Andri menjelaskan nanti bagian dari pertanyaan tadi, nanti akan saya mengambil bagian untuk ikut menanggapinya atau mungkin memberikan masukan dari saya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan tadi. Jadi nanti bagian saya ikut menanggapi atau mungkin menambahkan sekiranya ada yang perlu saya tambahkan di dalam pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan tadi. Terima kasih. Saya juga ngomong tadi bahwa apa yang saya ambil selama Tuhan percayakan menjadi pemimpin di PPR, apa kendala-kendala yang membuat saya benar kata Pak Jonda tadi, kadang-kadang loyo, lemas gitu ya. Namanya memimpin itu tidak mudah. Tadi harus berintegritas, kemudian harus jadi role model. Ketika kita katakan, ayo ini kita juga harus di luar pekerjaan dulu gitu ya. Sementara di satu sisi saya punya pekerjaan sekuler sebagai perawat yang kadang-kadang panggilannya tidak jelas juga. Di sini tantangannya adalah di awal pada saat Tuhan percayakan saya menjadi pemimpin PPR itu menurun jumlahnya. Yang bisa kami kerjakan selain pasti berdoa, berlutut sama Tuhan, minta caranya dari Tuhan. Apa kira-kira pengalaman Andri atau mungkin Bapak Ibu ada yang bisa memberikan masukan dari kemajelisan, keterlibatan Setiap pertanyaan tadi. Iya, baik, terima kasih untuk pertanyaannya Bapak Ibu saudara-saudari. Menarik sekali pertanyaan untuk hari ini, membuat saya terpacu untuk bagaimana mengeluarkan, eksplor ide-ide yang baru, pengalaman-pengalaman bisa berbagi. Dan perlu kita ketahui, berdirinya saya di sini tidak bermaksud untuk menggurui, sekali lagi tidak bermaksud untuk menggurui, tapi bagaimana sama-sama kita berbagi, memperlengkapi diri sebagai seorang pemimpin, seorang pelayan. Mengenai pengkaderan, ya. Jadi saya melihat di tempat ini bahwa pengkaderan itu di tempat ini saya lihat bahwa berjalan dengan baik, walaupun itu dengan otodidak, ya, tidak melalui seminar, tidak melalui pembinaan secara khusus, ya. Tapi saya lihat di dalam ibadah-ibadah yang dilakukan itu secara tidak langsung pengkaderan itu sudah berjalan di PPR. Dan
kita tidak hanya berpikir bahwa ketika saya di sini bisa menjadi worship leader, ya, kemudian setelah saya pindah ke tempat lain itu tidak berfungsi, bukan seperti itu. Tapi tujuan kita di sini adalah membekali adik-adik untuk ketika pindah ke satu tempat, apa yang sudah didapatkan di sini bisa diterapkan di sana. Nama Tuhan. Ya mungkin sebatas itu aja yang bisa saya sampaikan, yang saya bisa tanggapi. Terima kasih, dan silakan ditambahkan lagi mungkin dari yang lain. Terima kasih. Saya hanya menulis juga beberapa poin-poin di sini, tidak terlalu banyak lagi yang mengomentari masalah manajemen gerejawi yang disampaikan oleh saudara kita mahasiswa IAN yang sedang praktek. Saya seperti ini karena lagi di video, supaya nanti harus jelas. Yang lagi praktek di gereja kita, gereja Tuhan di Oikumene di sini, memang secara formalitas adalah dalam rangka tuntutan dari kuliah dan studi apa di sana yang sedang dipelajari. Tetapi bagi kita jemaat adalah justru menambah pengetahuan dan wawasan kita tentang bagaimana hidup bergereja dalam penataan pelayanan. Jadi tadi saya mendengar jarang diungkapkan kata menata pelayanan, padahal soal penataan pelayanan itu yang hari-harinya kita lakukan, menata pelayanan. Setiap ada hal yang prinsip, kadang-kadang untuk majelis mari dulu, bagikan dulu, gimana ini ada rencana begini, dibutuhkan saran dan masukan, lalu kita ambil kesimpulan. Oikumene ini nanti saya sudah pernah sampaikan, ditata, dimanage. Saya secara pribadi setelah mendengar konsultasi nasional Oikumene kemarin, ada yang menganggap persekutuan Oikumene ini sebagai terminal antara. Dalam tanda petik benar, karena kalau saya pulang ke Toraja, maka terminal ini saya tinggalkan dan kembali masuk ke gereja Toraja. Dan untuk tambahan pengetahuan, tambahan wawasan, sekali lagi ini awal yang baik, ini pintu masuk bagi kita. Terima kasih saudara mahasiswa dari IAKN Andri Yulianto. Semoga dengan memberikan kuliah umum bagi kami pada siang hari ini dalam rangka penyelesaian studi saudara di IAKN, Tuhan sertai dan berkati. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Siapa tahu kemudian hari kembali jadi pelayan di Gois. Kita akan pulang ke rumah masing-masing. Sebelumnya marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan bahwa sejenak di tengah hari ini, di hari Minggu, kami masih tinggal majelis gereja dan pengurus OIG dan semua yang boleh hadir. Gerejawi dari saudara kami mahasiswa IAKN Toraja Andri Yulianto yang melaksanakan kuliah kerja lapangan di gereja Tuhan di Gois. Dalam komunikasi koordinasi yang baik dengan majelis gereja bersama dengan pengurus OIG dan tentu dalam komunikasi yang baik dengan gereja-gereja yang lain. Tuhan berkati, beri kekuatan kepada kami untuk menghidupi, bersemangat kembali, bergairah kembali dalam tanggung jawab pelayanan yang Tuhan berikan kepada kami. Juga buat saudara kami Andri, ketika nanti selesai dalam praktek kerja lapangan di sini, akan kembali menyelesaikan studi di IAKN Toraja, semua berjalan dalam cinta kasih dan kemurahan Tuhan. Kami akan kembali ke rumah masing-masing. Tuhan sertai dan memeliharakan kami, dan semua kami syukuri, semua harapan dan doa kami hanya sampaikan di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin.